Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma rizqna al-khusyu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian makna bacaan salat. Kita masih membahas makna doa iftitah yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah bacaan Subhanakallahumma itu ternyata menurut Al-Quran adalah zikirnya penghuni surga. Jadi di Quran, di surga nanti itu para penghuninya itu akan berzikir secara otomatis, seperti otomatisnya kita saat bernafas. Kalau kita bernafas itu kan tidak perlu usaha secara khusus, tidak perlu memikirkan, tidak perlu memplanning. Jadi ilhamnya itu kayak otomatis begitu. Beda kalau sholat, kalau nggak direncanakan nggak bisa itu. Mau haji kalau nggak planning lama ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau nafas itu ilhamnya otomatis setiap detik, setiap saat. Nah di surga nanti seperti itu. Ketika zikir, ilhamnya seperti bernafas menurut hadis Nabi itu. Jadi mereka nanti saat di surga mengucapkan Subhanakallahumma, Subhanakallahumma, Subhanakallahumma setiap saat. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya, kira-kira seperti apa suasana surga itu. Nah, mungkin karena Rasulullah itu mendapatkan wahyu dan beliau memang orang yang paling mengerti Al-Quran, maka bacaan Subhanakallahumma ini kan ternyata dibaca Rasulullah di dalam sholat. Nah, diantaranya ini saat doa iftitah, Subhanakallahumma wa bihamdika. Bukan hanya doa iftitah, ternyata juga dibaca saat sujud. Di antara variasi doa sujud itu adalah zikir yang berbunyi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ya, ini ya. Jadi nanti kita bahas juga sampai ke sana kita ya. Variasi bacaan sholat itu banyak sekali. Bacaan sujud yang mungkin sering kita amalkan, sering kita dengar berbunyi Subhana rabbiyal a'la. Atau ada yang menambahi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi ada riwayat Rasulullah itu pernah membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Pernah itu. Saat sujud Rasulullah membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ada juga riwayat yang menunjukkan Rasulullah saat sujud itu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini yang kalau kita praktekkan sujudnya jadi agak lama ya, karena 3 kali kan, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Oh panjang itu ya, kalau 3 kali sudah terasa itu. Apalagi ada riwayat bacaan Nabi itu kalau sholat itu 10 kali sebenarnya. Ya, pernah ada yang ngitung itu. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kan beliau ngimami. Saat ngimami dihitung sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik berkomentar,
aku itu tidak pernah sholat di belakang orang yang paling mirip dengan Rasulullah kecuali sholatnya pemuda ini, Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar itu nggak pernah ketemu Rasulullah, ya. Tapi Allah kalau ngasih ilham kesalehan dan ilmu itu memang maha kuasa itu. Walaupun tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Sementara yang ketemu Rasulullah belum tentu sholatnya mirip dengan Rasulullah. Itu soal ilham dan ilmu. Nah, kemudian ada yang ngitung berapa lama sih sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Ternyata dihitung sujudnya, rukuknya itu kira-kira membaca tasbih 10 kali. Ini kalau bisa jadi visi ke depan, ya. Visi sholat kita kalau bisa seperti itu. Kalau ini dipraktekkan di masjid-masjid sekarang buyar kira-kira, ya, karena terlalu lama itu. Ya. Tapi kalau jadikan visi kan bagus itu. Ya. Jadi 10 paling mirip dengan Rasulullah ternyata bacaannya 10 kali. Apalagi yang dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wah, itu tambah panjang itu, ya. Kita membaca subhana rabbiyal a'la saja itu pun kadang masih dipercepat. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah. Enggak tahu salah siapa tidak, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, ini. Oke, jadi Rasulullah ternyata membaca subhanakallahumma ini juga di saat sujud. Ya, ini seakan-akan memang Rasulullah ini ngajari umatnya seperti ini bacaan ahli surga, bacaan orang yang diridhai Allah itu seperti ini. Maka biasakan dalam hidupmu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu, ya. Kesimpulan yang kedua kemarin yang perlu digarisbawahi adalah bacaan subhanakallahumma wa bihamdika itu ada perkiraan doa yang dibuang. Apa doanya? Yakni wafiqni. Jadi subhanakallahumma perkiraannya subhanakallahumma wa bihamdika wafiqni. Wafiqni artinya apa? Ya Allah, berilah saya taufik. Taufik itu apa? Taufik itu bahasa mudanya adalah kekuatan untuk bisa menaati Allah. Ini anugerah lanjutan setelah ilmu. Jadi tahapannya orang itu kalau ingin beramal soleh, pertama ilmu dulu. Tidak mungkin orang bisa beramal soleh kalau belum dapat ilmu. Kalau belum punya ilmunya nggak akan bisa beramal soleh. Sebab logikanya bagaimana orang bisa beramal soleh yang diridhai Allah sementara dia nggak tahu Allah itu berkehendak apa. Makanya ilmu ini pertama itu. Tapi kalau sudah dapat ilmu, belum tentu dia bisa melaksanakan. Ya, bukankah banyak orang yang bisa ngomong benar, tapi belum bisa melaksanakan omongannya itu. Nah, ini tandanya belum dapat taufik. Karena itu taufik itu bagian penting yang perlu dimintakan kepada Allah. Makanya para ulama membagi hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah ilmu dan hidayah taufik. Saat kita membaca doa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup dua permintaan ini, minta hidayah ilmu dan minta hidayah taufik. Karena nggak mudah itu. Orang Islam itu seluruh dunia kira-kira sudah tahulah kalau sholat 5 waktu itu wajib. Tapi yang sanggup melaksanakan konsisten berapa persen kira-kira? Nah, itu tandanya taufiknya yang belum dapat. Ilmunya sudah dapat, tapi taufiknya belum dapat. Ada berapa banyak perempuan yang tahu kalau berhijab itu wajib, tapi berapa persen yang melaksanakan menutup auratnya dengan sempurna? Kan begitu. Ini enggak semuanya itu mendapatkan nikmat taufik itu. Makanya perlu dimintakan. Makanya biasanya kalau selesai sambutan pidato itu tutupnya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, itu kan minta taufik sebenarnya. Minta taufik dan juga hidayah itu dua hal yang berbeda itu. Hidayah itu fokus ke ilmunya, petunjuk. Tapi taufik itu adalah kekuatan untuk bisa menaati Allah. Tidak semua orang yang pengen haji bisa haji. Gini apa mboten ya? Tidak semua orang yang pengen haji bisa
haji. Enggak semua orang yang pengen umroh bisa umroh. Bahkan enggak semua ulama yang ngerti ilmunya haji dan umroh bisa haji dan umroh. Oh, itu banyak zaman dulu itu. Di mazhab Asy-Syafi'i itu ada ulama besar, namanya Asy-Syirazi. Ulama besar itu. Kitabnya sampai sekarang terkenal di berbagai pondok pesantren maupun ulama. Pokoknya ulama kalau disebut Asy-Syirazi Muhadzab pasti kenal itu. Itu salah satu kitab rujukannya Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu sampai hafal kitabnya Asy-Syirazi ini Muhadzab. Ulama besar mazhab Syafi'i. Namanya ulama besar. Kalau menerangkan fikih itu kan fasih ya, sudah menguasai betul itu. Termasuk fikih haji dan umrah. Itu luar biasa itu penguasaannya. Tapi menariknya adalah seumur hidup beliau belum pernah berhaji. Ulama besar itu badannya. Coba. Nah ini kan ya terserah Allah ngasih kemampuan seseorang untuk berhaji dan kesempatan itu. Ya. Bukan berarti tidak pernah berhaji itu kemudian orangnya rendah di sisi Allah. Enggak. Ada hikmah di sisi Allah yang hanya Allah yang tahu, supaya tahu bahwa semua itu kembali kepada keputusan Allah. Walaupun ulama besar pun ada itu ternyata yang tidak berhaji. Dan bukannya Asy-Syirazi itu. Padahal kalau pas nulis tentang fikih haji dan umrah itu seakan-akan sudah pernah ke Mekah itu. Nerangkan tempat-tempatnya, Ka'bah ini kayak strukturnya menjelaskan kayak di hotel banget itu. Seakan-akan pernah ke Mekah, padahal tidak pernah. Jadi beliau hanya belajar dari ulama yang pernah ke sana. Gitu. Direkam dengan baik, disimpan dengan baik, tapi ternyata tidak pernah itu diberi kesempatan Allah untuk pergi ke sana. Nah, kita husnudzonnya ulama semacam ini sudah dapat niat untuk pergi haji, tapi Allah tidak berkenan untuk mengizinkannya ke tanah suci, sehingga amalnya amal diganti Allah dengan amal jariah nyebarkan ilmu itu tadi. Ya, gitu ya. Itu kita husnudzonnya semacam itu. Itu taufik itu. Taufik untuk bisa melaksanakan sebuah amal itu enggak semua orang itu dikasih. Ada orang yang enggak bisa ke sana karena enggak punya harta. Jangankan punya harta, wong sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya saja kembang kempis. Jangankan haji dan umrah, untuk makan tiap hari aja belum tentu bisa. Ada pula yang sudah punya harta, sudah siap semuanya lah, tiket, visa semuanya siap, ternyata dihalangi COVID. Nah, kan bisa kan? Jadi kan sangat mudah bagi Allah untuk menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah apapun. Yang semacam itu adalah jenis taufik. Maksudnya taufik itu harus dimintakan. Makanya kalau kita sering meminta kepada Allah, saat sholat selalu diminta, saat membaca subhanakallahumma wa bihamdika ini ada perasaan juga meminta kepada Allah, maka kita berharap kita itu jadi dimudahkan beramal soleh apapun, ya. Sabar, itu semua tahu itu baik, tapi berapa persen yang bisa melaksanakan sabar? Kan tidak mudah itu, apalagi di jalannya. Di jalan ketemu orang yang kalau nyopir itu kadang nggak lihat kanan kiri, bawaan emosinya itu luar biasa itu. Ya, itu. Ketemu tetangga, terus tetangganya seperti yang terkenal di berita itu, kotorannya dilemparkan depan rumah. Coba kayak gitu itu gimana dia? Itu kan benar-benar menguji kesabaran itu ya. Ya, alhamdulillah. Makanya kalau diberi tetangga yang baik itu salah satu nikmat dari Allah. Ya, makanya salah satu pepatah terkenal di Arab itu adalah al-jar qoblad dar. Periksa dulu calon tetanggamu sebelum punya rumah di sebuah tempat. Nah, karena itu bisa penderitaan betul itu kalau salah tetangga itu ya. Al-jar qoblad dar. Ini pepatah Arab itu terkenal itu. Tetangga dulu cek bagus apa tidak. Karena kalau enggak, jadi masalah itu seumur hidup itu penderitaan. Kadang orang pindah itu gara-gara saking beratnya ujian dari tetangga. Oke, jadi itu beberapa hal penting terkait dengan yang kita pelajari pada kajian sebelumnya. Kita bahas lafaz berikutnya. Lafaz berikutnya berbunyi watabarokasmuka. Apa makna tabarokah? Tabarokah ini sering kita dengar juga ya. Di surat Al-Mulk itu ayatnya di awal berbunyi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diawali tabaraka.
Kita juga sering mendengar orang ketika kagum mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, itu ya. Apa sebenarnya makna tabarokah ini? Terus di sini dipakai dalam bacaan doa iftitah ini. Sebenarnya tabarokah itu maknanya apa? Nah, jawabannya adalah tabarokah itu makna mudahnya adalah maha berkah. Ya, tabarokah itu maha berkah, dari kata barokah. Tabarokah itu dari kata barokah. Barokah itu maknanya khair atau syiddatul khair atau ziyadatul khair, kebaikan yang sangat. Nah, jadi kalau dikatakan tabarakasmuka itu bermakna namamu ya Allah itu maha berkah. Namamu ya Allah itu sungguh berkah. Maksudnya berkah bagaimana? Ya, nama Allah itu ketika disebut maka akan memberikan kebaikan, baik di langit maupun di bumi. Ya, keterangan para ulama seperti itu. Jadi apapun yang disebut nama Allah di dalamnya maka akan mendapatkan kebaikan. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang yang menyebut nama Allah itu bisa menyingkirkan bahaya. Ya, misalnya Rasulullah mengajarkan kalau ingin terhindar dari bahaya maka ucapkan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', gitu ya. Dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang bisa membuat bahaya bagi kita. Ya, itu menunjukkan bahwa nama Allah itu ketika disebut akan menghindarkan seseorang dari bahaya. Dengan nama Allah pula, misalnya kita ingin membaca Al-Quran, itu ajaran para ulama itu kan kalau baca Quran awali dengan Bismillah. Ya, dengan membaca Al-Quran kalau diawali Bismillah, tambah ilmu, tambah tenang, tambah hidayah. Oh, nggak ngerti maknanya aja tenang kok. Itu kehebatan Quran kan di situ ya. Orang nggak ngerti artinya Quran, tapi membaca Quran itu bisa tenang. Ya, ketika diawali dengan Bismillah. Kadang orang galau, sedih, susah gitu, ngambil Quran baca kok tiba-tiba ada ketenangan gitu ya. Nah, ini menunjukkan betapa berkahnya nama Allah. Beda kalau misalnya baca Quran tapi tidak disertai dengan nama Allah. Udah gitu niatnya salah, ya dapatnya juga salah. Contohnya seperti apa? Misalnya orientalis itu. Orientalis kan belajar Quran itu. Panjenengan tentu ingat nama orientalis terkenal dari Belanda namanya Snok Horgonje, ya kan? Itu kan belajar Quran juga itu, belajar bahasa Arab itu, fasih bahasa Arabnya itu. Ya, berhaji juga itu dia. Tapi dapat apa? Ya nggak dapat hidayah, niatnya sudah salah. Tidak dengan Bismillah itu bacanya. Dia niatnya memang ingin mencari kelemahan Islam. Dan dia mendapatkan fasilitas itu dari pemerintah Belanda. Ya, akhirnya dapat dunia saja dia. Jadi orang kalau baca Quran tapi niatnya salah juga nggak dapat apa-apa, nggak dapat berkahnya Allah. Tapi orang yang baca Quran dengan niat yang benar pasti itu dapat itu. Jadi orang kalau misalnya baca Quran diawali Bismillahirrahmanirrahim, niatnya ingin mendapat petunjuk, pasti dapat petunjuk itu. Ya, cuma saya ingatkan kalau baca Quran kemudian ingin memahami maknanya, jangan dari terjemahan saja. Itu bisa membahayakan ya. Kita memahami sendiri dari terjemahan itu bisa salah paham nantinya. Panjenengan tentu ingat mantan petinju yang buat majelis kemudian ngajarkan sholat pakai bahasa Indonesia. Dulu di mana itu tahun berapa itu ya? Di Lawang ya. Itu kan awalnya membaca Quran dari terjemahan itu, terus dipahami sendiri, terus kemudian akhirnya nyari orang majelis diajari, kemudian ngajarkan pemikiran sendiri. Sholat itu ya harusnya bahasa Indonesia karena di Quran perintahnya harus paham artinya. Wah, ya kan gitu ya. Tersesat akhirnya karena berusaha memahami sendiri dari terjemahan. Kalau membaca Quran dari ingin memahami maknanya, minimal dengan tafsir. Ya, jadi terjemahan dulu kemudian dengan tafsir, itu yang paling aman. Karena tafsir itu sudah menggabung hadis-hadis terkait ayat, menggabung penjelasan ulama terkait ayat. Jadinya lebih dekat dengan kebenaran, lebih aman, tidak keliru.
Nah, tafsir kalau bahasa Arab banyak sekali. Nah, kalau pengen bahasa Indonesia, yang saya sarankan yang paling bagus untuk orang Indonesia itu adalah tafsirnya Hamka Al-Azhar itu. Nah, saya pernah baca, bagus itu. Saya lihat isinya itu orangnya Hamka itu memang ulama yang sangat mendalam ilmunya. Walaupun tafsirnya itu tidak banyak footnote ya, tapi kalau orang tahu ilmunya, tahu bahwa ini ngambil dari kitab-kitab yang bermutu itu semuanya. Jadi Hamka, beliau seorang sastrawan, jadi enak bahasanya. Jadi beliau itu kalau nulis enak, menjelaskan juga enak, makanya saya sarankan itu kalau tafsir ya, tafsirnya Hamka. Tafsir Ibnu Katsir gimana? Bagus, cuma itu kan terjemahan ya, terjemahan itu feel-nya agak ada yang hilang gitu ya. Semua tafsir terjemahan itu ada feel yang hilang ketika dibaca terjemahannya. Ya, beda dengan tafsir yang ditulis oleh orang Indonesia, itu sudah diupayakan dengan bahasa kita ya. Saat mau makan itu kan perintahnya membaca Bismillah ya. Dibaca Bismillah maka makanan menjadi berkah. Makanan kalau berkah itu jadi ringan kalau dipakai untuk ibadah. Nah, kalau kita ibadah menjadi malas misalnya atau berat, jangan-jangan masalahnya lupa baca Bismillah saat makan. Sederhana aja, kadang simpel itu penyebabnya. Karena walaupun hanya Bismillah seringkali lupa loh kita. Atau baca tapi tidak dihayati, kan sering ya. Bismillah, tapi nggak terasa keagungan Allah saat membaca Bismillah. Itu juga beda dengan orang yang membaca dengan penghayatan. Ya, gitu ya. Saat menuntut ilmu disunahkan diawali dengan Bismillah, biar ilmunya berkah. Karena ilmu kalau tidak berkah, walaupun sebanyak apapun ya tidak bermanfaat. Bahkan saat wudhu pun kan ada sunnah untuk membaca Bismillah kan, diawali Bismillahirrahmanirrahim berwudhu. Karena wudhu pun itu godaan setannya juga banyak itu. Coba jangan rasakan saat wudhu itu kadang pikiran ngelamun deh kemana-mana itu. Itu anehnya kan di situ toh. Itu menunjukkan bahwa setan penggoda wudhu itu hak ada memang. Kadang sama orang itu lupa itu. Karena ngelamun itu sih. Ini tadi sudah apa belum ya kan itu ya. Kadang-kadang sampai seperti itu. Itu berarti memang setan yang mengalihkan perhatian kita saat wudhu itu hak. Makanya disunahkan membaca Bismillah. Karena di awal Bismillah maka berkahlah perbuatan kita, disingkirkan oleh Allah semua godaan-godaan dari setan itu. Nah, kalau wudhu itu berkah, kita terbantu untuk menghayati wudhu mulai dari mencuci tangan, berkumur-kumur, mencuci hidung dan sebagainya. Itu kan bentuk penyucian diri gitu ya. Kita berwudhu itu sambil diniatkan untuk menyucikan dari segala dosa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Ya, itu. Bahkan nuwun sewu saat berhubungan suami istri pun itu kan perintahnya dianjurkan membaca Bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ajaran Nabi semacam itu. Kalau ini dibaca, maka kalau Allah menakdirkan anak, akan menjadi anak yang penuh berkah. Gitu ya. Doanya itu kan Bismillah terus diawali meminta supaya dijauhkan dari setan. Saya amati ulama orang-orang soleh di masa lalu itu kalau mendoakan anak itu simpel. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Maryam dan sebagainya ya. Bukan Nabi Maryam, Nabi Zakaria dan Maryam. Mendoakan anaknya itu yang dimintakan itu adalah anaknya dijauhkan dari setan. Itu di Quran seperti ini, surat Ali Imran ada penjelasannya. Itu kalau direnungi, ini walaupun simpel tapi luar biasa. Intinya orang jahat itu kan karena diprovokasi setan. Nah, kalau orang sudah selamat dari situ, maka ilmu-ilmu itu akan mudah masuk, ilmu-ilmu dari Allah itu. Kalau orang dijauhkan dari setan. Nah, makanya mengawali saat menggauli istri dengan ucapan Bismillah dan doa dijauhkan dari setan. Kalau Allah menakdirkan anak tersebut insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Ya. Nama Allah juga bisa digunakan untuk pengobatan, ruqyah kan begitu. Kan ada riwayat itu ya, bagaimana ada seorang sahabat yang bisa menyembuhkan orang yang dipatuk kalajengking atau ular dengan bacaan basmalah, dengan surat Al-Fatihah, sembuh itu. Ya, lalu dikasih hadiah seekor kambing, tapi para sahabat ini sempat khawatir halal apa enggak ini, khawatirnya menjual Al-Quran gitu ya, takutnya semacam itu.
Lalu kemudian ketika disampaikan pada Rasulullah, ternyata Rasulullah malah bertanya, "Loh, mana dagingnya? Nah, kasih aku," gitu ya. Nah, berarti halal gitu ya. Ini menunjukkan berarti dari riwayat ini itu Imam Syafi'i misalnya, beliau itu menjelaskan hukumnya mubah, mengajarkan Al-Quran dengan upah itu tidak apa-apa, ya. Jadi tidak termasuk definisi menjual ayat-ayat Allah. Karena dimaksud menjual ayat-ayat Allah itu sebenarnya seperti orang Yahudi. Jadi menyembunyikan ayat dari Allah untuk kepentingan duniawinya. Nah, itu namanya menjual ayat-ayat Allah. Ya. Jadi itu makna wa tabarakasmuka, betapa sangat berkahnya nama Allah ketika dipakai untuk dalam kondisi apapun, maka akan memberikan kebaikan yang sangat banyak. Jika nama Allah saja seperti ini dahsyatnya, maka zatnya Allah tentu lebih dahsyat lagi, ya. Sangat agung Allah itu, sehingga namanya saja ketika disebut itu memberikan pengaruh yang luar biasa, ya. Nah, itu makna tabaraka kalau dilacak dari sisi akar katanya, ya. Nah, sebagian ulama itu saat menerangkan tabaraka itu memaknainya dengan keagungan. Jadi tabaraka dimaknai ta'azoma, ya. Kalau tabaraka dimaknai agung, berarti maknanya nama Allah itu nama yang sangat agung, sehingga setiap mukmin itu haram hukumnya menjadikan nama Allah itu sebagai bahan yang direndahkan. Direndahkan misalnya seperti apa? Dibuat bercanda, tidak boleh. Islam itu nggak melarang bercanda, tapi sekali-kali jangan pernah mencandakan Allah, tidak boleh. Rasulullah juga bercanda, tapi Rasulullah tidak pernah mencandakan agama, apalagi mencandakan Allah. Kalau Allah sampai dibuat bercanda, itu tandanya di hatinya nggak ada ketakwaan. Zaman sekarang kan gitu ya, kadang-kadang orang bercanda itu lepas kontrol sampai agama dijadikan canda. Itu tidak boleh semacam itu, ya. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu ada seorang Yahudi yang mencandakan sekaligus mengejek ajaran Rasulullah. Namanya Finhas. Gimana itu ceritanya? Jadi suatu saat pas ketemu Abu Bakar itu Finhas ngomong gini, "Gimana sih Tuhanmu itu kok miskin?" Gitu ya. Buktinya apa? Lah kok pinjem uang dari kita. Di Quran kan memang ada ya ayat yang berbunyi, siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Itu sebenarnya kan makna majasi. Itu bahasa majasi yang bermakna siapakah yang mau bersedekah. Itu loh ya. Bersedekah itu nanti kalau bersedekah Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Itu dengan bahasa Arab yang sastra tinggi, itu diungkapkan dengan bahasa meminjami Allah. Allah kan maha kaya, nggak butuh pinjaman dari hambanya, itu loh. Tapi makna semacam ini sengaja dibuat ejekan, dibuat guyon oleh namanya Finhas. Apa respon Abu Bakar? Gak banyak ngomong, ditempeleng itu Finhas, pewok gitu ya. Nah, harusnya begini ya, orang kalau sudah mencandakan Allah dan Rasulnya itu bukan bahan yang bisa dicandakan itu. Ya, di negara kita saja itu mencandakan simbol-simbol negara yang sifatnya mengejek aja sudah beberapa nggak terima kan ya. Saya pernah dengar katanya anak yang menjadi paskibra, itu bisa marah betul kalau melihat bendera itu dihinakan. Padahal itu kan ya benda biasa, urusan duniawi, bisa marah semacam itu. Ya mestinya kan Allah itu lebih agung dari itu ya. Nah, jadi kalau dipahami ta'azoma di sini berarti tidak boleh menjadikan nama Allah itu sebagai bahan yang direndahkan atau tidak dihormati. Termasuk diantaranya adalah sembarangan bersumpah. Itu juga termasuk tidak menghormati nama Allah. Jangan mudah bersumpah. Mukmin itu tidak mudah bersumpah. Apalagi sumpah yang sifatnya bohong. Itu anti orang mukmin itu. Jangan mudah bilang sumpah tidak boleh itu. Ya, itu karena akan merendahkan nama Allah. Sumpah itu untuk hal-hal yang serius saja. Rasulullah itu kalau bersumpah dengan hal yang serius, bersumpah ketika mau menyampaikan wahyu, bersumpah ketika menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, itu Rasulullah. Ya, selain itu
Beliau tidak menggunakan nama Allah secara sembarangan. Itu makna tabaraka yang jika dimaknai ta'ala. Kalau orang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat. Kafarat itu bagaimana ya? Menebus. Itu seakan-akan menebus kesalahannya karena melanggar telah menggunakan nama Allah tadi loh. Nah, kafarat itu kalau zaman dulu itu ada aturannya, boleh memilih antara ngasih makan atau memberi pakaian 10 orang miskin ya. Kalau tidak mampu baru boleh berpuasa sebanyak 3 hari. Nah, itu kafaratnya orang yang melanggar sumpah apapun. Ini menunjukkan mukmin itu sudah dididik untuk mengagungkan nama Allah sejak awal. Makanya tidak benar kalau ditemui seorang mukmin itu mudah mencandakan urusan agama. Ya, nggak apa-apa masuk neraka, nanti kan ketemu artis cantik-cantik kan. Kan ada kan kadang orang bercanda kayak begitu ya. Oh, kok berani sekali ngomong kayak begitu ya. Neraka begitu tahu, ngelihat tok itu sudah hilang semua kenikmatan di dunia itu. Kok berani kayak begitu? Ini niru apa namanya orang-orang musyrik zaman Nabi itu. Jadi zaman Nabi itu ketika diberitahu bahwa neraka itu dijaga 19 orang, itu ada 1 orang musyrik yang ahli gulat bilang, "Halah, cuma 19, tak tangani sendiri itu." Nggak ngerti seperti apa bentuk malaikat penjaga neraka nanti di akhirat itu. Oh, menurut riwayat itu 1 orang itu melihat malaikat penjaga neraka, andaikan tidak ada siksaan kecuali hanya melihat wajah malaikat, niscaya sudah cukup jadi siksaannya. Saking ngerinya wajah malaikat. Pertama kali orang melihat malaikat bisa langsung mati andaikan di dunia ini. Saking ngerinya malaikat. Sudah gitu mau ngelawan malaikat, nggak kuat itu, nggak bisa. Satu malaikat bisa ngangkat gunung, menghancurkan Mekah, bisa kok. Ini ada orang yang mau ngelawan malaikat yang disebut Quran jumlahnya 19. Kan nggak tahu itu seperti apa bentuknya, hanya angkanya saja 19 kan gitu ya. Rasulullah itu pertama kali melihat malaikat Jibril itu penuh itu langit itu. Kita nggak tahu itu seberapa besar hakikatnya malaikat Jibril. Gitu mau dilawan gimana sih? Ya. Ini kan orang yang nggak tahu diri gitu ya. Nggak boleh mencandakan agama, itu nggak boleh. Mencandakan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kan ada itu yang mencandakan juga kayak gitu. Ya, nanti kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir, ya bilang saja, saya masih saudaranya Pak ini ya. Itu kan guyon yang tidak pada tempatnya itu ya. Bukan untuk dicandakan agama, tidak boleh itu. Mencandakan agama itu di Quran itu adalah banyak sekali contoh yang membuat seseorang itu akhirnya dimurkai Allah selamanya, distempel hatinya jadi terkunci kufur itu. Pernah ada seorang musyrik yang punya utang kepada seorang sahabat yang namanya Al-Khabbab bin Al-Arad. Khabbab ini profesinya adalah pandai besi. Lalu kemudian ada seorang musyrik yang pesan senjata ke dia, tapi utang. Nah, lalu kemudian selesai senjatanya sudah dikasihkan, ditagih, nggak bayar-bayar, ya, nggak bayar-bayar. Kemudian ditawari gini aja lah, tak bayar di akhirat aja nanti. Kan kamu bilang nanti setelah mati kan ada akhirat, ya sudahlah tak bayar di akhirat aja. Jadi dia tuh sengaja guyoni begitu. Lalu kemudian turun ayat yang melaknat orang musyrik ini sehingga dia matinya pun mati kafir. Kan ngeri itu ya. Mencandakan akhirat, 1 kalimat saja tempat akhirnya turun di surat Maryam itu ya. Dan contoh-contoh seperti itu banyak. Makanya tidak boleh, tabu ya. Seorang mukmin mencandakan din itu tabu, tidak boleh. Kita saja mencandakan bom kalau di bandara kan tidak boleh. Mencandakan bom di bandara ya masuk penjara itu kan ya. Kan begitu. Nah itu urusan dunia saja loh, ada yang nggak terima urusan mencandakan ya kan. Apalagi din yang lebih besar daripada urusan agama. Ya, oke. Kemudian lafaz berikutnya adalah wa ta'ala jadduka. Ya. Wa ta'ala jadduka. Ta'ala di sini maknanya adalah irtafa, maha luhur, maha tinggi Allah itu. Ya, maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala. Itu kan salah satu yang sering kita sebut, itu maknanya Allah yang maha suci dan maha luhur. Ta'ala itu dari kata ali, ulu, maknanya tinggi. Ala ya'lu, ta'ala, wazannya tafa'ala. Salah satu makna wazan tafa'ala itu adalah mubalaghah.
Jadi mubalaghah. Misalnya tawasala al-hablu, itu maknanya tali tersebut saling sambung menyambung secara kuat dan luar biasa. Tawasala. Nah, ta'ala itu berarti sangat luhur, maha tinggi. Adapun jaddun, pada kata jadduka, itu secara bahasa maknanya banyak. Jaddun itu yang paling sering kita dengar maknanya adalah kakek, ya. Abun ayah, jaddun kakek, jadi. Orang-orang Arab peranakan ini kadang menyebut kakek itu jiddi, gitu ya. Itu bahasa amiyah dari kata jaddun. Yang fasih adalah jadi harusnya, ya. Tapi ya biasa memang kalau Arab peranakan itu bahasanya sudah nggak terlalu fasih, ya. Bahasanya itu sudah bahasa pasaran istilahnya. Kalau ke Arab Saudi itu yang justru malah terpakai itu yang amiyah, ya. Kalau yang fasih itu dipakai hanya untuk ceramah-ceramah ulama di pendidikan, di kampus, di pemerintahan gitu ya. Kalau di pasar pakai fusha itu malah diguyoni biasanya. Masya Allah, kalamu Rabbina, kalamu Rasulillah, itu malah digojlok gitu ya biasanya. Ya, tapi kalau di Arab sana sudah banyak ya orang yang bisa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa juga katanya banyak juga di sana. Oke, jadi semacam itu. Jaddun itu makna bahasanya banyak, bermakna kakek, tapi juga jaddun itu bisa bermakna azamah, keagungan. Nah, ini maksud di sini adalah makna azamah. Jadi ta'ala jadduka itu maknanya maha luhur, keagungan Allah. Jadi keagungan Allah itu sangat luhur, jauh melebihi semua keluhuran makhluk. Di bumi itu kan ada beberapa orang yang dianggap luhur kedudukannya. Misalnya seperti raja, kaisar, ya, pejabat, presiden. Itu kan kayak ketemu orang itu kayak orang itu seperti merasa harus menghormati gitu ya. Ada semacam aura keluhuran. Nah, di sini, ketika dikatakan di sini ta'ala jadduka itu untuk menggambarkan bahwa keluhuran Allah jauh melebihi semua keluhuran yang dimiliki oleh makhluk. Ya. Secara bahasa jaddun juga bisa bermakna ghina, kekayaan. Jadi kalau disebut ta'ala jadduka berarti sangat tinggi, sangat luhur kekayaan Allah, ya, sehingga penggunaan sebesar apapun itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah. Allah itu walaupun ada satu hadis yang mengatakan ya, walaupun Allah itu mengabulkan seluruh permintaan makhluk, walaupun makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat nanti itu dikumpulkan jadi satu, manusia maupun jin, terus masing-masing itu meminta dengan permintaan apapun semuanya dikabulkan oleh Allah, maka kata Nabi itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Nah, jadi perumpamannya hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra. Nah, itu kan nggak ada artinya gitu ya. Artinya nggak berkurang sedikit pun. Seperti itu gambaran kekuasaan dan kekayaan Allah. Nah, orang kalau ngerti Allah itu maha kaya, itu kalau minta akhirnya dipol-polkan gitu ya. Jadi nggak usah sungkan untuk minta kepada Allah. Yang penting permintaannya tidak usah, jangan sampai bertentangan dengan takdir Allah dan ketentuan Allah. Itu yang nggak boleh. Misalnya minta, ya Allah, jadikanlah aku malaikat Jibril. Ya, nggak mungkin kan? Itu permintaan yang mustahil, ya kan? Ya Allah, hapuskan saja neraka. Itu kan nggak mungkin. Itu pertanyaan yang mustahil. Jadi Allah itu menolak doa yang bertentangan dengan takdir-takdir yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, tapi kalau doanya itu tidak bertentangan, nggak mengandung dosa, nggak usah direm-rem ya, dipol-pol karena aja minta itu sebanyak-banyaknya. Nggak ada yang rugi di sini. Allah itu sangat mudah mengabulkan semuanya. Kadang-kadang kita itu kan digoda oleh perasaan sungkan, nggak enak, malu gitu ya. Masa amalku cuma segini mintanya banyak? Itu malah keliru itu, malah keliru. Menurut hadis kalau minta pada Allah itu dibanyakkan, sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya itu minta semua itu. Sampai ada riwayat yang mengatakan kami itu jangan minta yang besar-besar, minta kalau butuh garam sekalipun mintalah pada Allah. Itu ya. Jadi zaman dulu itu sampai ada riwayat sampai ketika butuh garam untuk masak maka mintalah kepada Allah. Nah, apalagi permintaan yang lebih dari itu ya, minta pekerjaan yang halal, kan bagus tuh permintaan itu ya, untuk menjaga kehormatan. Minta istri yang soleha,
minta suami yang soleh, minta anak yang soleh, minta supaya berkah hartanya. Itu nggak usah sungkan-sungkan, minta sebanyak-banyaknya itu dikasih, bener itu. Kalau yakin bahwa Allah itu maha kaya dan maha itu pasti akan dikasih. Nah, asalkan jangan minta yang mustahil aja. Yang anak-anak muda ini minta, ya Allah, jadikan semua wanita dunia milikku semua. Kan nggak mungkin itu. Pertanyaan apa, doa apa itu kayak gitu ya? Nggak mungkin ya. Itu mustahil. Jadi permintaan-permintaan yang masuk akal, ya, permintaan-permintaan yang sesuai dengan diri kita, sebanyak-banyaknya itu tidak ada ruginya. Karena janji dalam hadis begini, semua doa itu dikabulkan oleh Allah selama tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, pasti akan dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan. Cuma bentuk pengabulannya itu 3. Yang pertama adalah dikabulkan persis seperti yang diminta. Ini bentuk yang paling diinginkan manusia, biasanya kayak semacam ini ya. Terus yang kedua adalah bentuk yang lainnya adalah tidak dikabulkan persis yang diminta, tapi diberi perlindungan dari musibah yang setara dengan pengabulan doanya itu, gitu ya. Jadi kadang orang minta dikasih harta banyak, tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah tahu orang ini nggak akan kuat kalau punya harta, tapi dikasih gantinya apa itu? Seumur hidup sehat walafiat. Nah, ini yang dikejar oleh orang kaya kan gini ya, hartanya banyak tapi stroke, gimana itu? Hartanya banyak tapi lumpuh misalnya, hartanya banyak tapi nggak bisa merasakan makanan enak, kan ya hampir nggak ada maknanya itu, gitu ya. Makanya Allah tuh kadang gantinya kayak gitu, tidak dikasih harta banyak tapi sehat terus seumur hidup, gitu ya. Kadang diganti dengan nggak dikasih harta banyak tapi anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya, baik, perhatian. Lah itu kan sama aja itu rezekinya ya. Nah, jenis yang ketiga adalah tidak dikasih persis yang diminta, juga tidak dikasih dijauhkan dari bala, tapi disimpan oleh Allah untuk dikabulkan nanti di akhirat. Nah, makanya kalau sudah tahu kayak gini ya, tidak usah sungkan-sungkan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyakin, dipol-polkan gitu ya. Berdoa setengah jam pun nggak ada yang larang kan gitu ya. Silahkan itu ya. Karena pasti dikabulkan, itu enaknya ya. Itu makna diantara makna ta'ala jadduka. Yang terakhir, wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maknanya tidak ada yang kusembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang menjadi puncak cintaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Saya tidak sudi merendahkan diri kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Saya tidak sudi meminta pertolongan kecuali hanya kepada Engkau. Nah, itu maknanya wala ilaha ghairuka ya. Baik, pas waktu Isya. Barangkali mungkin sampai sini saja kajian kita. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.